Romeo Juliet ya. Kalau saya mah kalau cinta sehidup, mati mah dewek-dewek. Masih ikut mati. Itu dia bisa tinggal di tubuh. Bahkan bisa sembunyi di hati kalau malaria. Sembunyi di hati loh, hati-hati Ustaz. Itu malah rindu. Bukan malaria itu, sembunyi di hati. Membuat darah sih, jantung tidak membuat darah. Yang membuat darah itu sumsum tulang. Jadi dia tulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita menyapa pemirsa semua di rumah untuk mengajak belajar. Kali ini kehadiran tamu yang spesial. Pakai telur nggak nih ya? Pakai telur kayaknya khusus. Telurnya dua ya. Yang Ustadz minta raga pasti ya selalu hadir menyapa pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu spesialnya ada Dr. Yusi betul ya? Yusi Febrianto. Yusi Febrianto. Selamat datang Dok di acara Mulai Belajar. Kali ini saya ingin mulai dari Ustadz dulu deh. Iya, biasanya kan selalu tamunya nih. Iya, nih sekali-sekali lah ya Ustadz. Ustadz, kita kan mau bahas masalah donor darah. Nah, sebenarnya menurut Islam donor darah itu boleh atau enggak? Karena kan mungkin ada yang berpikir itu kan bagian dari tubuh kita gitu ya, diberikan ke orang lain gitu. Nah, menurut Islam gimana nih Ustaz? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ibu Dr. Anik, Pak Dr. Yusi, dan para pemirsa semuanya yang saya yakin kayaknya udah lama mereka nunggu-nunggu kita ya. Alhamdulillah, amin. Insyaallah. Jadi sebenarnya Islam itu kan rahmatan lil alamin, gitu ya. Diturunkan sebagai rahmat. Kalau dalam konsep saya, yang saya pahami maksudnya bahwa Allah itu Rob. Kan kita sering dalam Al-Fatihah baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa arti Rob? Ya kalau di Quran terjemahkan hanya Tuhan. Kalau hanya Tuhan kan mesti bingung, ini maksudnya apa itu? Salah satu makna Rob itu dari kata Robbayu Robbi Tarbiyah, mendidik. Jadi Allah Rabbul Alamin adalah dia sang maha guru kehidupan. Jadi agama itu adalah kurikulum kehidupan, minhajul hayah. Ya, adapun orang memandang wah agama bikin sulit gini-gini, ya namanya aturan ya. Aturan itu kan dibuat supaya kehidupan jadi lebih baik. Bagi orang yang tidak sepenuh hati menerima aturan itu mesti dianggap sulit. Kayak aturan lalu lintas. Repot amat. Iya, kayak aturan kesehatan ya Dok. Kalau kita mau jaga sehat kan harus gini-gini. Repot ah, gak usah check up aja biar nggak tahu. Iya, kan betul, gitu ya. betul. Nah, jadi ya kebanyakan orang mesti begitu. Maka kalau kita lihat, oh ya berarti Islam minhajul hayah adalah konsep kehidupan, bagaimana manusia hidup itu mencapai falah namanya, atau sa'adah, kebahagiaan. Jadi dalam Islam itu konsepnya kan jadi satu Bu, antara kebahagiaan dan kesejahteraan. Kan kalau bahasa Inggrisnya kesejahteraan kan welfare, jadi dengan fasilitas hidup lah. Yang kedua adalah happiness. Itu welfare dan happiness. Nah, dalam konsep Islam jadi satu, falah atau sa'adah. Karena Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Kan itu konsepnya. Jadi walaupun sekarang dunia secara umum kan sekuler, Dok. Artinya bahwa memandang ukuran kemakmuran adalah materi. Ya. Makanya negara diukur makmur kan dengan GNP. Gross National Product. Bukan GNH. Gross National Happiness. Kan gitu ya. Kalau orang happy itu. Tapi ada juga loh penelitian yang mengukur tentang itu angka kebahagiaan orang ya. Salah satunya di Bhutan Bu. Salah satu bagian kecil di Tibet itu dia berbeda dengan yang lain dengan namanya GNH, Gross National of Happiness. Kalau kita Islam enggak, Gross National of Happiness and Product gitu kan. Nah makanya kalau melihat itu maka dalam Islam itu ada yang namanya maqasid syariah. Ini saya agak lama dikit tapi arahnya nanti ke situ. Tujuan syariah. Jadi sesuatu diperintah, sesuatu dilarang itu ada maksudnya. Nah, jadi ini saya tidak langsung jawab ke hukum darahnya. Biar para pemirsa juga sambil paham bahwa kita selama ini telah salah paham terhadap ajaran Islam, bahkan sering berprasangka buruk sama Allah kan gitu. Biar tahu sehingga nanti melaksanakan agama dengan penuh kesyukuran. Jadi namanya maqasid syariah. Diambil dari ayat-ayat misalkan Al-Imran 164, Al-A'raf 157. Ali Imran juga 109. Yang intinya gini, kalau di Ali Imran 109, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, 108. Ya jadi
tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq wa ma Allah yuridu dzulman lil alamin. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu Muhammad untuk disampaikan pada umat dengan benar. Dan adalah Allah bermaksud menganiaya hamba-hambanya. Ya, nanti diperkuat 164 Al-Imran dengan Al-A'raf 157 bahwa suatu diperintah dilarang untuk kepentingan manusia. Gitu. Sebenarnya maka dalam konsep hukum Islam ada 5 tujuan namanya maqasid syariah. Jadi didasarkan pada konsep muhafadzah, menjaga. 1, al-muhafadzatu 'ala din, menjaga agama. 2, menjaga jiwa tubuh ini. Nah, terus 3, menjaga akal, menjaga harta kepemilikan, menjaga kehormatan dan keturunan. Nah, yang menjaga jiwa, bahkan segala hal yang nanti ada 3 level, Bu. Oh, jiwa itu bukan hanya roh berarti ya? Jiwa dan tubuh. Ya. Makanya gampangnya kenapa disuruh makan yang halal, yang thayyib, gitu loh. Kenapa tidak boleh merusak tubuh, nggak boleh menyakiti orang lain, gitu loh. Ini menjaga jiwa. Ya lah. Ini dalam menjaga jiwa ini nanti memang semuanya ada 3 tingkatan, daruriyat, hajiyat, tahsiniyat, atau primer, sekunder, tersier lah gitu. Okay. Jadi misalkan orang misalkan ada larangan nih, babi darah haram, ya kan? Kita masuk nih mulai nanti. Darah itu haram, babi haram, ya. Hikmahnya apa? Allah yang Maha tahu, kan? Itu Al-Maidah 3, Al-Baqarah 173, gitu kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang saya bacakan yang Al-Baqarah 173 aja ya. Jadi innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lamal khinzir wa ma uhilla bihi ligharillah. Faman ittara ghayra baghin wala 'adin fala isma alaih. Al-ayah gitu atau lengkapnya begitu. Jadi sesungguhnya Allah itu mengharamkan kepadamu al-maitah, bangkai, wad-dama, darah. Ya, terus kemudian darah ini ada keterangan nanti darah yang mengalir. Ya, jadi kalau darah-darah yang nempel di sela-sela tulang sumsum tulang itu halal. Oh, itu halal. Karena dia tidak mengalir. Jadi yang darah mengalir dalam otot itu yang maka disebut daman masfuhan gitu. Tapi kalau di ayat ini memang hanya darah bangkai darah babi ya. Bangkai darah babi. Dan yang disembelih bukan dengan menyebut nama Allah. Tapi wa faman ittaragharabai wala adi fala isma alaih. Barang siapa dalam keadaan darurat tidak bermaksud melawan hukum Allah, maka tidak ada dosa baginya. Gitu. Nah, darurat ini tingkatannya gini. Kalau kita nggak makan mati nih, gitu kan? Maka menjadi seandainya kita tersesat di hutan nggak ada makanan kecuali babi, dan babi kan haram. Tapi kalau kita nggak makan kan mati dong. Maka menjadi boleh. Nah, gitu sama. Ke donor darah dalam Islam itu dilihat dulu. Maka ada beberapa syarat dong. Nah, nanti bisa mulai nanti mungkin dari dokter banyak teorinya ya. Jadi ada itu dari saya contohnya begitu. Gitu. Terus kalau yang sifatnya hanya sesuatu yang kalau tidak dipenuhi hidup akan susah, tapi tidak menyebabkan binasa, itu maksudnya hajiat. Oh, jadi karena pasien itu kalau nggak dapat transfusi darah akan mengancam nyawanya. Nanti begitu. Dan nanti akan syarat di situ. Terus nanti ada yang sifatnya tersier, hanya pelengkap saja. Misalkan makanan kan tadi daging harus. Terus yang dimasak atau tidak itu kan hajiat. Dimasak hanya bikin tambah empuk aja. Tapi pertahanan kan sebenarnya juga kalau mampu, buktinya kan sekarang lagi salmon ya, sosi kan anak-anak kita juga. Betul. Yang penting steril ya toh. Kemudian yang ketiga adalah dikasih bumbu apa, dibentuk apa, itu kan tersier. Bagaimana selera makan, suasananya gitu lah. Jadi tingkatnya begitu. Nah, kaitannya dengan kesehatan sama dong. Makanya orang menjaga kesehatan, kalau nanti kira-kira sesuatu hal yang menyebabkan orang jadi binasa atau meninggal dunia, maka jadi boleh. Makanya ada kait dengan ayat tadi, itu tadi Al-Maidah 3, Al-Baqarah 173, barang siapa dalam keadaan terpaksa, tidak bermaksud melawan Allah, maka tidak mengapa. Nah, maka ada kaidah, memang ad-dararu yuzal, bahaya harus dihilangkan. Harus dong. Nah, setahu saya, nanti dokter yang lebih lanjut, donor darah itu kan diberikan pada orang yang memang betul-betul membutuhkan. Kalau tidak dia bisa meninggal dunia. Ya, saya pengalaman ketika istri saya melahirkan, anak saya operasi kan, saya harus nyari darah karena kan ketika operasi pasti ada darah yang keluar. Nanti kalau tidak terpenuhi, ya dia bisa. Atau anak saya dulu pernah kena apa sih ya, yang sel darah merahnya berkurang, anemia.
Iya, atau anemia ya, karena mungkin kecapean. Iya. Oh, saya ikut pengajian sehari 4 kali ikut terus dong. Dari pagi sampai malam. Luar Karena saya masih biasa. 2 tahun. Yang malamnya itu udah lemes, tengah malam muntah-muntah, tak bawa ke Margono dulu. Ternyata HB-nya turun. Iya. Hanya saya harus cari darah yang kayak gitu kan. Iya. Nah, kalau nggak ditangani kan bisa lama-lama membahayakan kesehatannya. Betul. Maka ad-daruratu tubihul mahdurat. Suatu yang dilarang itu menjadi boleh. Untuk dalam kondisi darurat. Itu bahkan ada kaidah lain, la dororo la harama ma'ad-darurah. Nggak ada yang haram kalau memang darurat. Wala karohah mal hajah. Nggak ada suatu yang dibenci kalau memang itu kebutuhan. Nah, itu dasarnya itu. Cuma standar daruratnya apa? Nah, makanya ini saya langsung mengerucut. Donor darah menjadi boleh dengan syarat satu memang darurat. Jadi kalau hanya untuk supaya lebih glowing misalkan darah gitu ya. Iya, biar muda, biar kelihatan muda. Karena dasarnya darah itu haram. Iya. Baik itu nanti diberikan gratis maupun tidak. Itu meskipun itu tidak melalui mulut ya. Iya, asalnya loh ya. Iya. Tetap haram. Menjadi boleh karena darurat. Kedua, kondisi orang yang itu kan tadi dari sisi orang yang menerimanya, ya. Kedua di sisi orang yang memberikannya. Dalam Islam itu nggak boleh wala tulqu biyadikum ila tahluka dong. Jangan mengantarkan dirimu pada kehancuran. Jadi dia juga harus sehat. Seandainya dia ambil darahnya sekian, dengan mengorbankan diri sendiri. Nggak boleh dong. Jadi nggak boleh karena memang bagaimanapun juga orang lebih wajib menjaga dirinya sendiri. Iya, kan ada di sinetron itu Ustaz. Karena cintanya gitu, supaya kasihnya lagi. Untung nggak itu yang Brazil. Tapi itu, sekarang aku yang nggak. Brazil apa? Korea. Telenovela, drakor, ya drama Cina. Kan Gimana banyak kalau yang gitu. sinetron gimana? Kalau misalnya ada kekasihnya yang lagi butuh darah, kemudian dia mengorbankan dirinya untuk darahnya, itu gitu loh. Sama kayak Romeo and Juliet ya. Kalau saya mah kalau cinta sehidup, mati mah dewek-dewek. Masih ikut mati, apa ya? Gitu loh ya. Jadi yang satu dari sisi harus darurat. Jadi keadaan si yang membutuhkan itu, memang dia harus kondisinya gitu. Jadi, karena memang sangat membutuhkan gitu ya. Dan ukurannya apa? Dokter dong. Iya. Jangan, kayaknya aku butuh nih darah nih, gitu lah. Inisiatif sendiri ya. Nggak bisa. Jadi karena itu asalnya haram, jadi boleh. Kedua, kondisi orang yang mendonorkan dong. Dia harus sehat dan tidak membahayakan dirinya. Ketiga, kondisi darahnya. Nggak boleh dari itu mengandung penyakit menular. Ya kan gimana nanti? Setahu saya kan kalau saya pernah donor di PMI ya. Kayak gini, kolesterol saya lagi tinggi nih, saya kasihin. Itu. Nanti yang dipilih kolesterolnya doang ya. Ini bercanda aja sih. Kayak gitu kan? Tapi setahu saya kan, saya dulu pengalaman saya waktu donor kan dicek dulu darahnya. Saya juga bilang, saya udah pernah kena hepatitis apa sih kalau bahasa kita kuning tuh, penyakit kuning. Hepatitis ada ABC sih. Iya itu saya nggak tahu lah ya. Terus sudah berapa tahun? Udah sekian. Oh coba kita cek aman gitu kan, baru gitu kan. Terus kita sedang HP-nya baik, kita sedang kelelahan, kan dicek tensinya. Itu. Jadi yang satu dari sisi orang yang memang membutuhkan, dua sisi orang yang memberikan, tiga sisi darahnya, dan empat caranya. Caranya itu nggak boleh jual beli. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2232 kalau nggak salah, Rasulullah mengatakan disampaikan Nabi SAW naha an tsamanid dam. Nabi itu melarang jual beli darah, tentang harga darah. Makanya yang saya tahu nih, sudah eksplisit itu ya, jual beli darah ya. Iya, jadi kalau maksudnya membeli darah dengan uang gitu. Setahu saya yang terjadi di PMI dan lembaga itu kan sementara di Indonesia baru PMI kan ya, boleh ya. Harus resmi negara ya. Nah itu kan setahu saya dia sebenarnya bukan beli sama darah. Rumah sakit UTDRS. Ya, tapi biaya pengganti pengolahan itu. Makanya itu jadi boleh dok. Tapi baru lama ini, kalau suatu saat butuh banget dan malah ada orang mengatakan ya sini tapi bayar gitu, boleh nggak? Boleh dok. Karena darurat tadi, termasuk kepada non muslim sekalipun. Jadi jadi karena ini bicaranya udah kemanusiaan, jiwa yang lihat orang lagi butuh darah dan yang non muslim, kamu non muslim nggak bisa, di darahku harus darah muslim. Nggak ada darah muslim non muslim ya. Muslim dan non muslim kan jiwa. Itu kan yang najis itu kan perilakunya, keburukannya. Jadi ada penjahat tuh
yang jelek kan perilakunya, fisiknya kan suci aja dok, darahnya ya suci aja. Iya, Nah, itu. betul. Nah, kurang lebih itu dok. Jadi Oke. satu dari kebutuhannya harus darurat. Harus darurat. Dua dari orang yang memberikannya harus sehat. Ya. Ya. Tiga Caranya. bukan ya cara boleh. Yang keempat tadi dari orang yang kualitas darahnya. Oh iya. Ya, jangan sampai darah itu Mengandung baik banyak malah ya. diberikan kepada orang lain. Nah, kurang Nah. lebih gitu. Saya mungkin tadi agak cepat ya maaf pemirsa Ya. karena Saya lagi baru berani membahas berikutnya setelah penjelasan ini gitu. Karena sudah berarti memang kan dibolehkan gitu ya Ustadz ya. Nah ini Pak Dokter, kan ketika tadi yang sudah disampaikan juga sih sebenarnya oleh Ustadz, kita mau donor kan pasti ada screening dulu, ya kan ada syarat-syaratnya, nggak sembarang orang boleh donor gitu ya. Nah ketika sudah dinyatakan oke, lolos nih donor, lolos untuk bisa menjadi seorang pendonor. Nah apakah itu pada saat itu tuh sudah pasti ini akan aman aja bagi pendonor ataukah masih ada risiko-risiko gitu? Oke. Nomor satu prinsip dari donor darah atau sebetulnya lebih tepatnya transfusi darah ya. transfusi darah. Kalau donor darah itu kita menyumbangkan darah. Iya. Tapi darah dimasukkan ke dalam berpindah pasien, orang. itu namanya transfusi. Transfusi. Oke. Saya belajar nih dok. Prinsip pertama dari transfusi itu blood transfusion is emergency. Jadi sesuatu yang gawat darurat. Udah sama ya, udah sama berarti. Kalimatnya berikutnya adalah either good or none. Artinya kalau tidak sangat benar atau sangat baik, sangat bagus, tidak boleh dilakukan. Itu either good or none. Artinya baik bagi pendonor yang memberikan darah maupun petugas maupun pasien itu semua harus safe, harus selamat. Itu prinsip satu kalimatnya kami yang kami pegang itu adalah blood transfusion is emergency, either good or none. Kalau enggak usah aja, usah aja sama sekali. Teknologi kedokteran sudah sangat maju ya, tapi selalu ada keterbatasan. Sampai detik ini manusia atau ilmu kedokteran belum bisa menghasilkan satu sel darah pun. Satu cc pun ya dok. Satu sel aja. Satu sel ya. Iya. Banyak selnya. Sampai detik ini belum bisa. Dan kalau terjadi kekurangan sel darah, apapun itu, sel darah ada banyak, Ustadz. Ada sel darah merah, darah putih, ada keping darah atau eritrosit, ada leukosit, ada trombosit. Nah, itu masing-masing kita ada risiko kekurangan. Baik itu secara mendadak maupun kronis ya atau lama. Tetapi kondisinya kalau sel darah merahnya kurang, sel darah putihnya kurang, keping darahnya kurang, maka pasti akan terjadi bahaya yang mengancam nyawa. Nah, sehingga ketika tadi pertanyaannya kemudian kalau sudah menurunkan darah itu aman, kita harus pastikan aman. Aman bagi siapa sih? Aman bagi pendonor. Tidak boleh, ada syaratnya. Ada syarat ketat yang berdasarkan Permenkes 91 tahun 2015 tentang standar pelayanan bank darah, UTD maupun jejaring darah. Itu syaratnya itu umurnya 17 tahun. Dia juga memenuhi syarat HB-nya juga harus 17 tahun ya. Meskipun anaknya udah kelihatan bongsor gitu, kalau udah 17 tetap belum boleh ya. 17 tahun saja beratnya tidak boleh kurang dari 45 kilo. Terus bener itu. Waktu kita mau donor di kampus-kampus itu mahasiswa sekarang kan langsing-langsing. Nah iya, akhirnya banyak yang gak lolos. Kalau itu langsung gaya hidup ya. Ya kan dok? Terlalu kurus juga bagus. Iya. Masya Allah. Nah, yang berikutnya juga tekanan darah juga harus, sistoliknya itu harus memenuhi syarat.
antara 90 sampai 160 misalnya. Jadi kalau misalnya hipotensi juga nggak boleh, hipertensi juga nggak boleh. Ada risiko ya kalau ada risiko. Nah, terus dia juga harus sehat. Nah, ada penyakit yang ditularkan lewat transfusi darah. Ada HIV termasuk hepatitis B yang tadi. Kalau kuning itu bisa hepatitis A juga bisa, tapi kalau hepatitis A itu lewat makanan, Pak. Itu. Kalau hepatitis B dan C itu lewat darah atau serum. Nah, itu tidak boleh. Makanya kemudian setelah itu, satu lagi sifilis dan malaria. Iya. Jadi DB nggak ya, Dok? kalau DB itu nggak mungkin seseorang bisa terinfeksi DB terus ada virus itu hilang. Begitu kita setelah selesai hari, kan itu jumlahnya cuma 7 hari, setelah itu hilang. Kalau malaria enggak ya? Nah, malaria enggak, malaria itu kan plasmodium, itu hewan. Bukan virus tapi hewan ya. Memang ada hewan bersel satu namanya, protozoa. Nah, kalau itu dia bisa tinggal di tubuh, bahkan bisa sembunyi di hati kalau malaria. Sembunyi di hati loh, hati-hati Ustaz. Itu malah rindu. Bukan malaria itu, sembunyi di hati. Rindu, pengaku berhasil. Nah, itu makanya sesudah itu kemudian diperiksa infeksi menular lewat transfusi darah ada atau tidak. Pemeriksaannya itu mengupayakan kemudian aman untuk pasien. Nah, kalau tadi awalnya itu aman untuk pendonor itu syarat-syaratnya yang tadi disebutkan, kemudian syaratnya untuk pasien juga harus misalnya trombositnya sesuai sel darah merahnya itu sudah harus memenuhi syarat juga. Kemudian juga tidak boleh kemudian dia mempunyai penyakit. Ada satu lagi yang nggak boleh, kalau dia punya penyakit darah seperti yang saja sih leukemia, bukan ya? Thalassemia, leukemia. Ya sama, benar Ustaz. Benar ya? Benar. Kan saya awam dong. Tahunya yang ngeri itu leukemia gitu ya. Nah, setelah selesai donor nih, setelah selesai donor ya, apakah ada kondisi-kondisi khusus, misalnya harus diam dulu sebentar atau gitu biar dia itu. Jadi karena kita kehilangan ada 300 sampai 450 cc, itu ada kondisi di mana harus ada adaptasi. Ada yang tiduran ke duduk atau dari duduk ke berdiri, ada waktu yang harus ada jeda ya, ada jeda yang harus donor itu berhenti sebentar. Karena apa? Namanya jantung itu beradaptasi dari tidur ke duduk atau duduk ke berdiri itu postural hipotensi. Jadi sebentar tapi, untuk adaptasinya supaya tidak terjadi hipotensi postural seperti itu, jadi dari tiduran ke duduk itu ngaruh dulu. Jangan sambil kita lihat kunang-kunang enggak. Saya ada kejadian ini. Saya pernah kejadian ini dong, Ustaz. Jadi habis donor langsung ada panggilan, ada kerjaan, lari kan, lari langsung aktivitas, pingsan saya. Iya beneran saya pingsan. Iya. Jadi itu namanya sinkop. Jadi terkenal tapi Ustaz ya. Iya, habis donor pingsan gitu kan. Jadi darah jantung itu perlu lebih keras untuk memompa darah kalau melawan gravitasi. Kalau kita tiduran, itu tuh kan gravitasi lebih kecil ya, lebih kecil. Sampai kotak. Begitu kita duduk, begitu jantung itu harus bergerak lebih cepat ya. Karena kan perlu juga pompanya harus lebih kenceng. Pompanya lebih kenceng. Nah, apalagi berdiri, apalagi berlari. Iya. Nah, itu kan digunakan untuk
yang seluruh di bagian tubuh bawah ya, karena berjalan atau berlari, darahnya itu seperti itu. Nah, saya nyerang dikit nih. Iya. Yang sebenarnya jantung itu fungsinya hanya memompa darah atau membuat darah sih, Dok? Oh enggak, jantung tidak membuat darah. Yang membuat darah itu sumsum tulang. Jadi di tulang-tulang panjang kita itu ada sumsum tulang. Itu sebenarnya membuat darah ya? Iya. Bakal darah itu ada di situ. Jadi kalau makan bakso sumsum itu bakso atau sumsum itu. Itu yang tempat untuk produksi darah. Terjadinya hematopoiesis atau pabriknya darah itu ada di situ. Sumsum tulang iga juga. Tapi bukan sumsum tulang belakang loh ya. Iya. Sumsum tulang belakang itu saya saraf. Beda ya. Iya. Masya Allah. Tapi kalau misalkan kita makan sumsum sapi apa nambah darah nggak, Dok? Enggak. Kan udah mati, mati. Mengusulkan jangan sarimi sama telur terus. Kali-kali ya bakso sumsum gitu. Jadi yang donor masih kasih sarimi terus. Cocok. Paling tidak lebih kuat lah. Sarimi mie instan. Ya, jadi gini, di dalam eritrosit itu ada hemoglobin. Hemoglobin itu zat yang mengikat oksigen. Jadi dia membawa oksigen, menyerap oksigen di paru-paru, mengedarkan darah ke seluruh sel tubuh. Itu oksigen itu digunakan untuk metabolisme, membakar glukosa. Glukosa dibakar oksigen, itu letaknya di sel, menghasilkan tenaga. Nah itu glukosa C6H12O6 ditambah O2 menghasilkan CO2. Dibawa lagi oleh darah itu, hemoglobin, dikeluarkan lagi CO2-nya itu lewat paru-paru. Jadi kita mengembuskan keluar itu, mengembuskan CO2. Seperti itu kita nggak kerasa ya Ustadz ya. Ternyata mekanisme mesin kita seperti itu. Betul. Jadi, jangankan satu tetes ya, Dok. Satu sel aja nggak mampu. Iya betul. Pembuluh darahnya aja baru bisa bikin ya. Tapi harganya katanya mahal sekali. Terus ini Dok, kan tadi itu kita diambil berapa? 350 cc. 300 sampai 450. Maksimal ya, Dok? Maksimal 450. Boleh lebih dari itu kan ya, ini ya. Boleh. Makanya kantongnya udah disiapin ya. Disiapin. Kali-kali dia hilaf itu kan katanya. Jadi kita ada kan kalau ada hemoskill namanya. Kan ada ukuran jumbo. Hemoskill itu mengukur volume darah. Begitu cukup darahnya dia ngeklaim, nggak bisa keluar lagi darah. Ini setelah kita diambil maksimal 450 cc, kira-kira darah itu kembali, kita bisa mendapatkan kembali 450 cc itu berapa lama lagi? Nah begini, darah itu ada dua komponen, ada komponen sel dan ada komponen cair, yaitu berenang-renang di dalam cairan kayak gitu. Nah kalau komponen sel itu butuh 6-8 minggu bagi tubuh kita untuk mengembalikan seperti sedia kala. 6-8 minggu pembentukan hematopoiesisnya tadi itu 6-8 minggu. Jadi paling cepat kita itu bisa donor darah itu 2 bulan. 8 minggu kan 2 bulan. Nah, terus kalau yang komponen cair itu 60 menit, 45 menit sampai 60 menit cairan intravaskulernya itu sudah kembali. Karena cepat ya, cuma 60 menit itu 45 sampai 60 menit sudah kembali normal. 1 jam. Karena ada mekanisme dari cairan ekstravaskuler masuk ke dalam intravaskuler itu ada keseimbangan yang kita bisa secara otomatis terjadi homeostasis. Nah cukup seperti itu sebetulnya. Jadi memang untuk bisa mendonorkan darah dibutuhkan waktu 6-8 minggu untuk eritrosit. Cuma sekarang donor itu juga ada yang donor plasma. Donor plasma. Sekarang darah itu dibagi menjadi 3 komponen. Ini trending topiknya plasma tuh waktu COVID. Plasma konvalesen untuk obat itu. Sebetulnya di dalam plasma itu ada antibodi. Yang kedua
ada faktor pembekuan. Ini lebih mahal lagi Ustaz. Jadi ya, lebih mahal lagi. Kan, Iya. Gitu ya. Kalau saya karena backgroundnya agama mesti dikaitkan dengan kemahakuasaan Allah. Iya. Kalau panjenengan kan berarti bagaimana meneliti lebih Iya, detail. karena Pasti dunia berkembang terus ya dok ya. Iya, karena lebih mahalnya karena memang teknologinya yang dibutuhkan lebih canggih lagi, alat yang dibutuhkan lebih canggih lagi gitu. Biayanya pasti lebih besar. Saya pengen nanya nih dok, nggak apa-apa ya dok. Iya, iya, Moderatornya beliau tapi saya juga. Sebenarnya orang dewasa normal itu seluruh kalau kita darah orang pada dewasa normal berapa cc sih dok? Ya 5-6 liter. Oh semua ya? Oh, 1 galon gitu ya dok? Iya. 1 galon. 1 galon ya? Tapi sebetulnya 70. Terus berapa persen 80 cc per kilogram. ada kaitannya dengan dikatakan orang kurang darah? Kan tadi ada beberapa tanda-tanda biologisnya ya. Tapi juga kira-kira berapa persen sih? Misalkan tadi 6 liter ya, 5-6 liter. Berarti kalau dia sudah berkurang berapa? Kurang 5% itu harus segera di. Begini, itu kan darah tadi ada komponen cair sama komponen sel. Nah, tetapi sebetulnya komponen cair itu kan sebetulnya tetap relatif tetap. Yang problem itu yang sel. Nah, sel itu tadi kan saya bilang ada sel eritrosit. Nah, kalau eritrosit itu di dalamnya ada hemoglobin, ada sel. Nah, yang kita hitung hemoglobinnya. Hemoglobinnya itu kalau normal itu di atas 12. Oh, Masya Allah. Tepatnya kalau untuk darah itu 12,5. Berarti ukurannya itu ya, bukan berapa cc gitu ya? Bukan. Kalau saya orang awam kan, bukan cc. Ini kurang karena udah keluar sekian harus diisi sekian, betul nggak ya dok ya? Enggak. Iya, mesti kan kita udah keluar setengah liter nih, berarti harus diisi lagi setengah liter, enggak mesti ya dok? Enggak. Ya orang iya kan, orang awam kan gitu dok. Betul. CC-nya loh sekarang sama-sama 5-6 liter kebanyakan selnya itu juga bahaya beda-beda ya. Kalau kurang itu anemia, kalau kelebihan itu polisitemia. Itu juga problem juga. Leukemia itu kebanyakan sel darah putih itu. Nah, kembali nggak boleh banyakan, nggak boleh kekurangan ya Ustaz. Berarti harus proporsional ya. Harus proporsional. Dan itu kalau dalam Islam memang tabiat alam semesta begitu dong. Ya. Jadi hal tolong min futur kan tolong. Apakah kau akan melihat ketidakseimbangan, berarti termasuk darah juga harus begitu ya dong. Tapi sih semua kayaknya kita ya. Iya, sebenarnya kalau nggak seimbang juga. Ya, tekanan juga, tekanan darah juga. Darah itu kan sebetulnya banyak anunya itu variabel, bukan variabel tapi ya apa yang digandingkan dengan kata darah, ada tekanan darah, ada tadi itu volume darah, ada kadar hemoglobin darah, hal-hal seperti itu. Pak dokter itu saya pernah loh kejadian waktu donor itu darah saya kan pekat. Saya tanya loh mas, kok lama sekali ini ngalirnya darah saya, kok pelan-pelan gitu. Iya bu, ini darahnya lagi pekat. Loh kok bisa gitu, yang kemarin kok enggak gitu. Katanya dia bilang mungkin ibu kurang minum. Itu benar nggak? Jadi di antaranya ada dua kemungkinannya. Yang pelarutnya terlalu banyak, yang pelarutnya banyak. Kan ada dua komponen tuh, larutan itu kan dua. Satu pelarut, satu terlarut, zat yang terlarut. Nah, kalau zat yang terlarut itu diantaranya adalah lemak. Lemak yang ada di dalam darah. Kakek mendoan kayaknya. Kalau makin lemaknya makin banyak, itu darah itu kalau diletakkan nanti, kantong darah itu kalau diletakkan nanti di dalam refrigerator, lemari pendingin itu, dia akan memisah. Komponen sel akan turun karena gravitasi, dan komponen yang lebih ringan akan di atas. Di antaranya lemak dia akan ada yang di atas. Itu kalau kuning pekat kita juga nggak pakai Pak. Ini Pak Ustadz tadi tuh kan ketika kita menjadi pendonor ya, kan kita tahu nih darah yang kita donorkan itu untuk menolong orang, gitu kan. Berarti kan kita tahu bahwa ada seseorang yang setelah kita kasih darah dia jadi sembuh, jadi sehat gitu. Nah ini gimana nih cara memanage pendonor-pendonor nih ketika dia kan agar selalu bisa menjaga niatnya nih, niatnya tadi kan ingin kemanusiaan, tapi kan mbok di tengah jalan kemudian merasa darahku loh yang nolongin kamu. Jadi memang dasar utamanya kemanusiaan. Kenapa?
di PMI misalnya, PMI ya satu-satunya lembaga kan, itu kan ketika orang mendonorkan ke situ, mereka juga tahu kok itu bukan lembaga muslim tok. Iya. Semua orang bisa donor di situ. Dan ketika dia mendonorkan darahnya pun dia tahu bahwa darah ini entah mau untuk siapa. Iya. Itu ya dok. Ya. Jadi karena itu kan beda mungkin kasus dengan lebih bagus mana Ustadz? Saya tahu donor saya ini dikasihkan siapa atau saya nggak tahu lah siapa aja pakai. Sama-sama bagus. Kembali tadi saya tetap berprasangka baik, jiwa mereka luar biasa. Kecuali dok, misalkan kayak kasus waktu anak saya operasi di Jogja, kan Pak butuh darah 3 kantong. Jadi siapa? Bapak cari ke PMI. Kan biasanya kita mau ngambil juga kita harus donor juga. Ya, donor pengganti. Karena kita tidak ini, bisa cari orang. Nah, cari orang itu kebanyakan juga udah rito semua. Malah kita cuma WA tok nih. Aku butuh ini. Aku siap gitu loh. Ya, gitu kan? Tapi ada juga yang mungkin ya kalau dia kemudian akhirnya ya aku mau tapi aku bayar dong gitu. Nah, itu mungkin tapi saya belum pernah menemukan kasus itu. Kalau itu gimana? Itu berarti dia sudah menjual belikan darah dia sendiri. Ya, jadi kecuali dia memang dalam kondisi terpaksa lagi. Saya lapar nggak punya uang, terpaksa harus jual darah itu beda lagi ya. Gitu. Karena kalau darah diambil kan tidak membahayakan dirinya. Beda kalau jual ginjal loh. Jual loh dok. Itu jadi gitu dok. Jadi insya Allah orang-orang yang sepemahaman saya dan saya udah bertemu banyak orang rata-rata sih terjaga dok. Gitu. Karena mereka mereka dasarnya bukan semata agama dok, tapi apa? Kemanusiaan. Jadi kalau sekarang lagi rame nih untuk menjadi peduli dengan Palestina tidak harus jadi orang Islam, gitu kan? Sama untuk jadi pendonor itu tidak harus jadi orang Islam. Betul. Orang siapapun bisa jadi pendonor dan didonor. Dan tadi saya bilang apa? Orang yang mendonorkan darahnya kan dia juga nggak akan tahu tuh siapa yang akan memanfaatkan darahnya. Dia taunya pokoknya saya untuk kemanusiaan plus untuk kesehatan saya, benar nggak sih dok? Betul. Kalau orang sering diambil darahnya dalam frekuensi yang sehat, itu memang tambah sehat dok. Betul. Ada manfaatnya. Jadi begini, suatu saat atau keadaan tertentu kita itu butuh pabrik darah kita itu memproduksi lebih banyak. Contoh pas perdarahan misalnya kita luka atau apa. Ibu hamil atau bersalin itu kemudian terjadi perdarahan atau terjadi penyakit kita kena malaria. Malaria itu plasmodiumnya tadi memakan sel darah merah. Intinya kita suatu saat kena anemia, entah itu apa ya. Nah, pabriknya itu kan sumsum tulang. Nah, sumsum tulang itu kayak pabrik. Dia itu kemudian kalau sering dilatih untuk memproduksi, maka suatu saat kita itu kekurangan darah. Cepat dia? Lebih cepat prospeknya daripada yang normal. Gitu. Ayo. Saya sudah rutin. Darahnya. Sekali tuh. Coba kalau konsultasinya ke saya dok, kita tidak lebih pekat. Coba ikut cek bulan ini pengeluarannya kayak gini. Pengeluaran itu apa dulu? Pengeluaran duit makan. Kayaknya itu kayaknya. Saldonya kadar lemaknya meningkat. Saldonya menipis, itu kadar pekatnya. Nah, ini dok saya jadi apa? Karena ini mumpung saya ingat nih, nanti kalau hilang nanti. Iya, saya gini. Dalam Islam itu kan kalau menyusui itu kan jadi mahram. Gitu, nggak boleh dinikahi. Ya, terus bagaimana dengan saya pengen mengkaitkan ini karena kalau di hukum Islam donor darah tidak mempengaruhi mahram. Alasannya para ulama satu dua hukum yang berbeda walaupun susu dengan darah hampir sama kan, ya kan? Cuma menyusui itu kan yang menjadikan mahram harus di masa kecil. Menyusui di masa tua gimana? Aku mau nyusui siapa? biar kamu haram tak susu. Maaf ya kan? Jangan nanti ada yang inisiatif loh. Gimana tuh nyusui orang tua ya? Gak mungkin. Susah nyampingnya maksudnya. Nah itu kan dok, jadi itu harus usia sekian bulan gitu. Jadi kalau dia nyusunya udah lewat itu sudah tidak berpengaruh. Ada batasan dan mahramnya harus menyusunya harus sekian sedotan gitu. Jadi ada berapa yang harus dia minum gitu. Nah tapi kalau fatwa-fatwa para ulama untuk donor darah
misalnya saya mendonorkan sama si A, maka saya dengan si A tidak akan menjadi mahram. Sekalipun saya donorkan 2 kantong misalnya, nggak berpengaruh. Nah, cuma saya pengen nanya nih dok, sebenarnya saya karena gini dok ya, anak saya waktu kecil kan nggak kena HP itu ya, HP itu hampir 2 kantong. Saya jadi mikir, ini di darah anak saya mengalir darah orang nih, gitu kan? Berarti bukan anak darah kandung. Bukan gitu maksudnya. Saya kan kadang-kadang, ya namanya orang tua ya. Jadi ketika dia agak, misalkan agak beda gini-gini, ini apa berpengaruh darah itu ya? Berpengaruh kepada fisiknya atau karakternya, gitu loh dong. Misalnya, jangan-jangan bilang darah apa misalnya, ini anak saya kok jadi rajin banget, ini darah ulama apa ya? Gitu ya. Kebalikannya, ini anak saya kok tubuhnya angel banget kayaknya yang ramanya orang kayak gue. Ini apa gara-gara kan kadang-kadang gitu ya. Itu gimana dok sih? Menurut saya tidak, karena umur darah itu terbatas. Sel darah merah itu cuma 120 hari. Setelah itu hancur dia. Berarti misalkan saya di donor orang nih. Iya, hanya 120 hari. Langsung bercampur. Kalau dari maksimal 120 hari. Artinya kepake ya? Kepake 120 hari itu sejak diproduksi oleh sum-sum tulang, bukan sejak ditransfusikan. Berarti nanti kepake kan? Ya, andai kata itu baru jadi buat, kemudian dia terambil gitu ya. Itu maksimal 120 hari. Setelah itu dipecah. Di dalam tubuh ya? Itu dipecah. Iya, dalam terus dikeluarkan sama ginjal. Udah intinya darah orang masuk itu sudah otomatis tercerna lah. Bahasa sederhananya ya. Ya, dia dikeluarkan nanti sama. Jadi kalau tadi itu kemudian akan bertahan terus, enggak. Berarti nggak akan mungkin membentuk karakter fisik maupun karakter psikis ya dok? Enggak. Misalkan ini darahnya adere ini ya. Terus saya jadi nanti bodohnya jadi gede gitu ya dok? Nah, berarti jadi sel darah itu dinamis dalam tubuh. Artinya contoh tadi itu thalassemia yang saya sebutkan, itu darahnya itu hanya bertahan 90 hari. Harusnya 120 hari, dia hanya bertahan 90 hari. Jadi tambah menguatkan nih dok. Artinya bahwa memang betul pendapat para ulama, sebenarnya para ulama kan luar biasa ya, mereka bukan dokter, bukan apa, tapi ketika memfatwakan sesuatu itu bisa sesuai ya. Sudah teliti gitu. Kalau zaman dulu memang teliti dok, kan Imam Syafi'i ini maksimal head berapa itu kan teliti. Ini kan zaman itu belum ada laboratorium tapi ulama bisa memutuskan bahwa tidak berpengaruh kepada mahram gitu. Ternyata secara ilmiah tambah menguatkan kan bahwa darah itu tidak akan membentuk karakter seseorang, sekalipun banyak ditransfusi ya dok, tidak akan membentuk fisik seseorang juga. Jadi semakin benar ini pendapat para ulama bahwa donor darah tidak berpengaruh pada hubungan kemahraman. Jadi ketika ada pasien yang butuh darah, orang tuanya jangan reject ya, jangan nanti anakku bercampur darah kan ya. Iya, atau balikannya nih ada seorang suami mendonorkan pada istrinya, kamu udah bukan istriku lagi. Itu sih sengaja. Itu kayaknya sih sengaja. Iya sengaja, mau ganti. Bukan ganti lah kok. Ini Pak Ustadz, mungkin hampir mirip ya. Tadi ketika kita donor darah kita kisahkan ke orang lain gitu, apakah kemudian ketika donor kita tadi masih hidup di dalam tubuh orang lain tadi selama 120 hari itu juga misalnya orang itu berbuat kebaikan saya ikut dapat pahalanya, orang itu berbuat kejahatan saya jadi ikut dosanya, itu apa enggak? Enggak ya. Ada itu karena wala taziru waziratun wizra ukhra. Itu An-Najm 38. Seolah tidak menanggung dosa orang lain. Meskipun darah kita ada di sana ya. Wala salin insani ila masa, manusia yang memperoleh apa yang dia usahakan. Pahalanya adalah pahala dia mendonorkan aja ya. Adapun setelah didonorkan, dia kemudian ngelakuin apa-apa ya kita enggak urusan. Sudah putus itu ya. Putus, tapi dia dapat pahala mendonorkan. Dan itu amalan terbaik dong. Amalan terbaik ya. Amalan terbaik. Iya, karena ini dan sebenarnya perlu disosialisasikan karena kita memandang bahwa seorang muslim itu hanya sholat, zakat, puasa, haji gitu aja ya. Sholat itu udah menjadi standar kesolehan. Betul, itu sholat secara vertikal. Ya. Tapi pahala vertikal itu bisa dikalahkan oleh pahala horizontal. Karena pahala horizontal itu mengembang. Jadi dia bertambah terus. Dinamis. Iya, bertambah Bu. Bukan bertambah. Itu namanya barokah. Karena dalam hadis riwayat Tabrani itu dia mau jamul kabir.
saya nomornya lupa. Rasulullah mengatakan ini, wahabul amal ilallahi, dan sebaik-baik amal di sisi Allah adalah surur untuk keluar qalbi muslim, kesenangan, kebahagiaan yang kau masukkan kepada orang lain. Dalam konteks yang lebih besar adalah sesama muslim. Kalau yang konteks kemanusiaan kepada siapapun. Ya, wa antak takdir adudena, kau melunasi hutangnya. Tatluban tujuan, kau Ustaz. Ayo dong lunasi saya. Kau hilangkan rasa laparnya. Taksifu anhu kurbah, kau hilangkan kesulitannya. Dan yang terakhir ngeri banget. Ngerinya dalam artian sedap banget nih. Walaan alqama akhi fi hajatin, ya. Saya itu berjalan kaki, walaan amsimah akhi fi hajatin ahabbu ila min antika fi masjidil syahrun. Aku itu menemani saudaraku menyelesaikan urusannya. Nemenin kok enggak bantu. Berarti apa? Kalau kita lagi punya masalah, temenin aku dong. Karena ada support system dong. Atau mendengarin teman curhat. Iya, apa katanya? Kata Rasulullah, lebih aku cintai daripada iktikaf di masjidku ini masih 1 bulan. Sahih. Itu hadis hasan dia. Artinya gini. Kita berpendapat bahwa seolah-olah ibadah sosial nggak ada nilainya. Gede banget dong. Iktikaf di Masjid Nabawi sebulan, siapa yang nggak ingin? Mau umroh paling 3 hari di Madinah. Haji di Madinah cuma 8 hari, itu pun nggak 24 jam iktikaf di masjid. Ini nemenin orang yang punya masalah, itu pahalanya lebih Rasulullah sukai daripada iktikaf sebulan. Coba. Apalagi donor darah. Itu kan ngeri banget pahalanya, ngeri dalam artian gede banget. Mantul lah pokoknya. Nah, berarti kalau dokter praktek dengerin pasien curhat 100 kan pasien, kita menemani pasien kan itu dalam kesulitan ya. Mendengarkan curhatan orang itu aja udah, kan kadang orang ini curhat tuh seplong ya. Apalagi diberi advice yang baik. Apa lagi dong. Apalagi dikasih resep obat ya. Dokter-dokter ini luar biasa banget. Benar. Bukan cuma Ustadz ya. Ustadz juga sering dicurhatin kan Ustadz. Kalau curhat ke Ustadz itu masalah doang. Kira seneng mas sama yang lain. Betul. Curhat. Saya menemani Ustadz curhat, jadi saya dapat pahala nih. Iya. Wah, luar biasa. Ini baru tahu ini amalan terbaik. Iya. Jadi kan gini, kalau rahmat Allah itu terbuka dengan apa? Menyebarkan kasih sayang, Dok. Yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau kau pengen dapat rahmat dari Allah, kamu rahmati dulu orang lain. Sebarkan kasih sayangmu di muka bumi ini, maka yang di atas sana akan memberikan sayangnya kepadamu. Donor darah, membantu orang ini kan, maka itu pintu untuk dibukanya rahmat Allah. Tapi jangan diartikan menyeleweng loh, Dok. Makanya saya menyebarkan kasih. Saya punya simpanan di sana, jangan menyebarkan kasih sayang. Yang bukan itu, Dok. Ini Pak Dokter. Kalau tadi tuh dari darah kita ingin melihat kualitas darah, ketika kan tadi ada standarnya ya, dari yang bagus, yang layak untuk ditransfusikan gitu ya. Nah, apakah ada pengaruhnya darah perempuan dan darah laki-laki? Apakah ada perbedaannya? Ukuran berbeda atau itu tuh memang ada beberapa ya. Tinggi badan, kemudian berat badan, itu kan massa tubuhnya berbeda. Apa istilahnya? Volume darah yang ada di dalam tubuh itu berbeda. Tetapi darah itu sendiri itu tuh sama ya. Tidak ada bedanya antara laki-laki sama perempuan. Tidak ada dong. Sama sekali. Tidak ada. Ini bersamaan gender nih. Sama sekali tidak ada. Jadi kemudian kalau bisa didonori laki-laki, didonori perempuan terus jadi lambe gitu kan? Enggak ya. Berbedanya cuma satu. Laki-laki tidak bisa mens. Jadi tidak ditanya mens apa enggak di kolom pertanyaan itu atau nifas. Jadi ingat nih, Dok. Kan tadi kan gini, saya kemarin baru ada orang tuanya teman meninggal dunia, Dok. Dan itu kan operasi. Penyakitnya itu ternyata, mohon maaf ini, keluar darah dari kemaluannya. Jadi istihadah lah. Tapi terus menerus padahal usianya udah 80 tahun. Jadi kayak kan darahnya bukan darah head, Dok. Dan itu kayaknya dioperasi. Ini nggak bisa dihentikan, harus dengan operasi. Tapi kata Allah, dokter kan hanya berusaha ya, secara kesehatan memang teorinya
harus operasi, tapi masalah ajal kan Allah yang menentukan. Qadarullah meninggal dunia. Itu kalau padahal sudah 10 dong. Iya. Tadi kaitannya gini, apakah usia itu mempengaruhi produksi darah gitu? Gitu dong. Dan kaitannya maksudnya kalau beliau udah 10 tapi kok keluar darah dari kemaluan gitu kan berarti kayak berproduksi terus ya dok? Darah itu ada di mana-mana. Mau di semua organ dia melewati. Artinya apa? Kalau terjadi luka, ya terjadi perdarahan. Nah, kalau yang dari kemaluan misalnya itu perempuan itu berarti ada luka di situ. Nah, lukanya biasanya kanker leher rahim itu, kanker serviks. Nah, terjadi perdarahan di situ dan perdarahan itu kalau sudah terlalu masif, terlalu banyak, ada satu yang menjadi problem, faktor pembekuan darahnya itu habis. Kalau itu namanya hemofilia. Yang ada penyakit keturunan. Jadi tingkat kebekuan itu nih dok? Ya. Tadi, faktor pembekuannya itu juga habis lama-lama. Iya. Jadi dia nggak bisa beku ya? Nggak bisa beku. Padahal harusnya normalnya dia sekian detik beku gitu ya? Beku, karena ada faktor pembukaan darahnya masih ada di dalam darah. Tapi kalau terlalu banyak hilang, maka faktor pembukaannya juga habis. Berarti usia juga nggak mempengaruhi produksi darah ya dok? Mempengaruhi. Jadi begini, kalau itu kan tadi itu, misal kenapa tidak haid? Kalau tidak haid itu karena di dalam hormon tubuh kita itu ada waktu-waktu di mana kayak saklar itu dinyalakan, kayak gitu. Mulai dari haid pertama. Itu kadang kayak gitu, namanya menarche. Nah, itu berarti dimulailah pubertas. Sama seperti laki-laki juga. Kan waktu kecil kita tidak mengeluarkan sperma. Baru di usia tertentu mengeluarkan sperma. Dan itu nggak sama juga ya dok? Usianya kan nggak sama. Tergantung makanan sama seperti wanita haid juga. Iya. Iya, usia. Sekarang kelas 5 SD udah pada head dok? Ya. Bahkan kelas 3 Ya SD karena sudah ada yang head. gizinya mungkin sekarang lebih bagus anak-anak. Bisa. Itu yang tidak bergizi bagus itu biasanya lama haidnya pertama kali. Berarti dulu orang-orang tua dulu kita nggak bergizi bagus. Orang-orang dulu SMP, iya. SMP kelas 3 ya. Selain itu juga yang lainnya juga mengaruhi. Berarti gizinya nggak bagus dulu. Tapi itu memang betul ya dok ya? Gizi ya memulai. Ada enggak cuma satu faktor. Di antaranya gizi. Terus ya intinya kemudian ada berhentinya juga. Ini juga hormonal. Jadi siklus itu nanti ada menopause namanya. Sehingga ya tidak. Tapi bukan berarti kemudian tidak bisa mengeluarkan darah dari kemaluan. Karena darah dari kemaluan kalau dari luka tadi bisa ya. Atau pecahnya pembuluh darah apa? Pak Susi, Dokter Susi, ini kan ada beberapa mitos di masyarakat ya. Itu benar apa enggak kalau kita donor darah itu biasanya kita jadi gemuk, benar nggak? Iya. Takut banget nih bu. Alasan nggak donor darah takut gemuk tadi. Gimana dok? Ada semua itu dikaitkan sama gemuk kalau perempuan. Gitu ya dok ya. Semua Ini Farid kalau dapat curhatan Farid ini. Sampai ke sudut angel potret juga mempengaruhi. Posisikan. Harus miring. Jadi sama sekali tidak ya, sama sekali tidak menyebabkan kegemukan atau obesitas gitu. Karena itu suatu proses yang kemudian tidak memproduksi lemak. Kalau gemuk itu kan lemak. Kalau misalnya kita mengeluarkan darah ya atau donor darah, yang diproduksi kembali itu adalah sel darahnya dan cairannya itu. Bukan lemaknya. Cuma gini dok, saya tuh kalau habis donor lapar. Rasanya makan tuh enak. Nah, itu udah ketemu itu. Jadi menurut saya tadi saya habis jawab. Ini kayaknya sugesti deh dok. Sugesti gini. Ada hubungan tuh dengan? Ya, gini. Sama seperti saya kebetulan jadi kepala dinas kesehatan ya di Purbalingga. Itu kalau pas Ramadan, saya adakan lomba. Itu atas inisiatif saya sendiri. Lomba itu dok? Lomba penurunan berat badan. Karena apa? Sebelumnya kita kan makan 3 kali sehari nih. Ketika puasa itu kan jadi 2 kali. Harus turun. Ini kan berkurang kan? Tapi enggak prakteknya habis terawih lagi.
Nah, saya begini, ini kan di antaranya tujuannya itu kan kalau supaya solidaritas ya. Kita merasakan lapar, kemudian kita peduli sama orang yang kelaparan gitu. Tapi di samping itu juga menyehatkan kan. Puasa itu kan sesuatu yang menyehatkan. Di antaranya kita juga mengurangi, biasanya makan banyak banget kayak gitu. Jadi kita bisa kurangi. Nah, harusnya itu tuh dengan puasa itu, Dok, sana dok. Ini ya, dok. Oh ya. Harusnya dengan puasa. Harusnya dengan puasa itu kan turun berat badannya. Laparnya jadi banyak. Tapi sayangnya yang biasanya kita tidak makan jadi dimakan. Iya. Yang nggak bisa ya biasanya kolak gitu ya. Kolak gitu. Ini sebenarnya subjektifnya saya. Subjektif, bukan objektif. Ya. Jadi ya memang seperti tadi itu habis puasa kan lapar banget itu. Nah, terus apa dimakan. Tapi beneran loh, kalau habis donor tuh makan enak banget. Itu sugesti ya dok. Sugesti. Apalagi orang awam dok. Orang awam kan mikirnya, ini aku habis diambil darahnya nih. Berarti aku harus makan banyak. Nah itu keliru ya dok. Penyebab gemuknya karena nggak kontrol makannya, ya bukan karena donornya. Nah ini juga berarti nggak bisa jadi alasan habis donor darah makan banyak tuh. Iya. Aku habis donor nih makan. Berarti habis donor nggak boleh pakai itu tadi. Apa bakso? Sum-sum. Ya. Kan nggak pengaruh dong itu. Tetap boleh. Berarti tidak ada itu tidak benar ya? Tidak benar. Saya tidak benar. Oke, ada lagi nih mitosnya dok. Donor bikin ketagihan. Ketagihan apa? Donor lagi. Donor lagi gitu. Jadi gini, donor itu ada beberapa faedah. Di samping tadi yang sudah disampaikan, berpahala. Juga ada beberapa faedah yang kemudian yang menyebabkan kalau kita berfaedah kan menjadi senang untuk melakukan kembali. Padahal itu kebaikan tadi. Padahal itu kebaikan. Nah, amalan terbaik. Nah, setelah kita melakukan sesuatu yang berpahala, biasanya itu hati kita menjadi lebih tenang, hati kita menjadi lebih puas, lebih bahagia. Ustadznya pindah ke sini. Iya, pindah. Masya Allah. Nah, terus yang berikutnya, sebetulnya dengan kata lain itu kan kita periksa gratis tiap kesehatan ya. Periksa kesehatan gratis tiap kita mendonor. Tiap 3 bulan. Check up. Check up. Karena apa? Kita diperiksa tekanan darahnya, LB-nya, kemudian tadi itu HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis. Manfaatnya ya. Manfaatnya. Berarti ini mitosnya benar, dok. Cuma ini kan ketagihan yang positif. Ketagihan positif. Ketagihan yang positif, gitu ya. Ada satu lagi. Donor melemahkan tubuh. Nah, ini fungsi sel itu atau organ itu tuh use and disuse. Adere tadi disebutkan, ototnya, bisepsnya bisa gede. Itu karena dilatih. Dilatih. Iya. Nah, makin kemudian tadi saya sebutkan, ketika sumsum tulang itu dilatih untuk kemudian secara kontinu berproduksi, maka dia fungsinya menjadi lebih baik, lebih produktif. Sama ototnya membesar, sehingga kemudian sumsumnya juga lebih dilatih. Justru sistem imunitas kita itu kan sel darah putih juga dihasilkan dari sumsum tulang. Jadi produksi sel darah merah, sel darah putih, sel keping darah terumbusi juga menjadi lebih baik. Iya, berarti salah. Mitosnya salah. Mitos. Melemahkan. Berarti ya. Kalau tadi apa? Melemahkan. Tapi kalau baru donor terus agak lemes itu wajar ya? Wajar. Wajar. Iya. Tapi tidak lemes terus kan? Ya. Kan terus makan habis itu. Nah itu kan berapa jam biasanya kembali dok? Itu tadi 60 menit. 60 menit. 60 menit udah bugar lagi. 60 menit untuk cairannya. Itu sudah kembali. Padahal belum 60 menit sudah disuplai banyak loh. Jadi nanti kalau tiba-tiba ada yang donor terus bilang maaf saya masih lemes, itu berarti bohong. Wajar kalau ada enggak, 1 jam. setelah 1 jam. Iya. Kadang-kadang begini, kadang-kadang kita juga takut, ada perasaan takut.
lihat jarum kayak gitu ditusuk atau dalam tanda kutip nyeri atau apa tegang kayak gitu itu juga adrenalinnya itu stres. Kemudian setelah stres itu biasanya energi kita terkuras sehingga lemes. Iya, oke. Terakhir nih Pak Ustadz, gimana caranya kita menumbuhkan rasa empati kepada masyarakat nih terhadap mungkin pasien-pasien yang menderita yang memang butuh darah. Kan Rasulullah SAW sudah mengatakan gini dalam hadis yang mudahnya gini lah terjemahnya. Para siapa membantu orang lain, Allah menolongnya. Kita kan nggak tahu kapan kita akan kesulitan. Kita wasilah untuk kita dapat pertolongan Allah ternyata dengan menolong orang lain. Saya kasih contoh sederhana, ini bukan dengan donor ya. Tapi kalau dengan donor ini, ketika saya baru donor sekali aja, saya ketika butuh banyak darah itu kayaknya gampang itu loh dok. Siapa sih yang menggerakkan orang-orang untuk seperti itu ya? Saya nyari orang untuk tolong saya gini cepat gitu. Itu ya saya yakin. Padahal saya baru donor sekali tuh, gitu. Apalagi kalau donor berkali-kali. Intinya kalau mau membantu orang itu pasti Allah itu. Tapi jangan niatnya kembalinya dari manusia dok. Kalau kita membantu orang niatnya dapat dari Allah gitu loh. Pamrih, tetap pamrih tapi pamrihnya dari Allah bukan pamrih orang. Saya kan punya kejadian di mobil baru di salon nih, baru keluar dari salon, interior dan eksterior masih kinclong. Ada mama naik motor tuh dok. Wah, saya udah curiga ini mesti beloknya ketelotokan dong. Tahu nggak ketelotokan? Iya, tahu. Ya benar, tiba-tiba dia ketelotokan. Yang depan kan jadi ngindar mendadak, belakangnya mendadak. Saya juga ngerem mendadak. Belakang saya enggak jadi nabrak rusak kan baru keluar. Nah, hitung-hitung waktu itu paling 500-600 ribu lah. Ya bukan paling gede deh, waktu itu udah bro. Nah saya pulang mudik ke Lampung tempat istri. Saya nabrak mobil dong. Gara-gara di jalan tol banyak lubang. Pak, jalannya campur pasir. Mobil depan saya tiba-tiba ngerem mendadak, saya juga ngerem mendadak, tapi ada pasir kan? Iya. Kena. Itu kalau dihitung puluhan juta habisnya. Tapi kok dia dengan ini sudahlah dia ini sama-sama kecelakaan, nggak usah gitu. Masya Allah ketemu orang baik ya. Ya artinya ya walau alam ada hubungan atau tidak, tapi nggak mungkin kita menanam kita tidak memanen. Jadi beda kalau kita nanam pohon mungkin yang manen codot, burung, orang lain. Walaupun dalam Islam seandainya dipanen orang lain pun kita tetap dapat pahala dong. Sedekah memang ya? Kan burung itu gitu. Setiap di petani yang dimakan burung itu jangan berkecil hati, itu nggak sia-sia kok. Itu tetap ada pahalanya. Nah, apalagi kemudian kita mendonor darah, jadi kita perlu hidup kita dengan kebaikan-kebaikan, pasti Allah akan membalas dengan yang lebih baik. Dan rumusnya kan kita berbuat baik pada A, belum tentu A yang nyaur dong. Betul. Bisa jadi A nyaur siapa? B, C, D, E, F, G, H, I. Dan itu bisa lebih dari satu. Iya, sama kayak ada orang curhat, orang-orang pada sirik sama saya ya. Sebenarnya orang yang sirik sama kamu, yang benci sama kamu itu tidak sebanyak orang yang sayang sama kamu. Cuma yang fokusnya pada yang gitu-gitu. Pasti insya Allah kita akan dapat kebaikan. Gitu dong. Ya, alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan terakhir? Sampai detik ini saya sampaikan tadi belum ada manusia yang bisa membuat pengganti sel atau membuat sel. Akhirnya apa? Tergantung sama pendonor. Iya. Saat ini setiap hari kan ada orang yang melahirkan dan setiap persalinan itu ada risiko perdarahan. Nah, dengan kita ada juga kecelakaan. Nah, itu juga setiap hari ada. Pasien kanker juga tiap hari ada ya dok? Iya, pasien kanker yang perdarahan. Nah, semua itu kemudian satu lagi pasien hemodialisis. Banyak sekali orang yang gagal ginjal harus hemodialisis kalau bahasa awamnya cuci darah. Cuci darah itu juga membutuhkan transfusi, sehingga yuk kita bersama-sama di samping kemudian mendapatkan pahala, panjenengan juga menjadi lebih sehat. Kemudian dicek kesehatan gratis secara rutin. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi para pemirsa, sesekali kalau berkunjung ke rumah sakit jangan hanya terfokus melihat teman kita saja yang sakit, lihatlah sekelilingnya. Karena diantaranya itu banyak akan kita temukan pasien-pasien yang membutuhkan uluran tangan kasih sayang
terutama pasien-pasien kanker. Di Indonesia ini sekarang pasien kanker sangat tinggi, prevalensinya selalu naik dan semuanya membutuhkan darah mayoritas. Jadi Anda semuanya bisa melakukan sesuatu amalan yang sangat luar biasa tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Mintaraga bahwa donor darah adalah salah satu amalan terbaik, diikhtiari dengan menebar kebaikan kepada sesama sehingga nanti Allah akan memberikan kebaikan juga kita dan mungkin akan mempermudah mimpi kita untuk menjadi tamu Allah di Mekah. Mungkin itu insight yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.